Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras seharian, tapi pas lihat hasilnya, kok gini-gini aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu kerangka kerja yang bisa ngubah total cara kita bekerja. Siap buat jadi master fokus dan dapetin hasil yang luar biasa? Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Seharian itu rasanya sibuk banget meeting sana-sini, balasin chat, kerjain ini itu. Tapi anehnya, pas malam kita lihat lagi, kayaknya nggak ada kemajuan yang berarti. Ini persis kayak lari di atas treadmill. Keringetan, capek, energinya habis banyak, tapi kita nggak pindah 1 sentimeter pun. Kita cuma sibuk, bukan produktif. Dan kalau ini diterusin, wah ini resep pasti buat burnout. Nah, akar masalahnya itu sebenarnya cuma satu, atensi kita. Anggap aja atensi ini kayak baterai superpower di otak kita. Kemampuan buat fokus ke satu hal dan mengabaikan semua gangguan lainnya. Masalahnya, baterai ini terbatas banget. Dan di dunia sekarang, baterai berharga ini terus-terusan dikuras sama notifikasi, email, dan sejuta gangguan lainnya. Terus gimana caranya kita ngambil alih lagi kendali fokus kita? Jawabannya ada di pemahaman dua jenis pekerjaan yang beda banget. Ini adalah kerangka dari Cal Newport yang bakal bikin kita ngelihat to-do list kita dengan cara yang sama sekali baru. Pertama, ini dia jagoan kita, deep work. Bayangin ini adalah saat otak kita masuk mode jenius. Momen di mana kita benar-benar fokus tanpa gangguan buat ngerjain hal-hal susah. Misalnya, bikin codingan yang rumit, nyusun strategi bisnis, atau nulis sebuah artikel yang mendalam. Inilah kerjaan yang ngasilin nilai paling tinggi dan bikin skill kita naik level. Nah, lawannya adalah shallow work. Ini nih kerjaan-kerjaan ringan yang nggak butuh mikir keras, kayak balesin email-email singkat, update status kerjaan, atau jadwalin meeting. Gampang dilakuin sambil multitasking. Dan seringnya, inilah yang bikin kita ngerasa sibuk. Padahal kerjaan inilah yang diam-diam nggak bisin sebagian besar waktu kita. Disinilah permainannya berubah. Kita harus berhenti ngagung-ngagungin sibuk dan mulai jadi lebih strategis. Ini bukan soal kerja lebih lama, tapi soal kerja lebih cerdas. Dengan sengaja ngerancang kapan dan di mana kita bakal gunain kekuatan fokus kita yang paling berharga itu. Coba deh kita lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Deep work itu fokusnya 100%, dampaknya besar, dan susah digantiin orang lain. Sebaliknya, shallow work itu dunianya multitasking, dampaknya kecil, dan gampang banget buat didelegasiin. Nah, coba sekarang cek daftar kerjaan Anda. Banyakan mana yang di kolom kiri atau kanan? Ini poin yang penting banget buat kita pahami. Kemampuan buat fokus mendalam itu bukan lagi sekedar trik produktivitas. Di zaman sekarang, ini adalah keunggulan kompetitif kita. Saat banyak kerjaan ringan bisa diotomatisasi, kemampuan kita buat melakukan deep work lah yang bikin kita jadi aset tak tergantikan. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya ya. Buat seorang software engineer, nulis algoritma itu deep work. Balesin email koordinasi itu shallow work. Buat penulis, riset dan nulis artikel panjang itu deep work. Balesin chat singkat itu shallow work. Setiap profesi pasti punya keduanya. Kuncinya bukan ngilangin shallow work sama kali, tapi mastiin porsinya nggak kegedean. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang bagian yang paling seru, gimana cara prakteknya? Yuk, kita bedah beberapa alat dan teknik praktis yang bisa langsung Anda coba buat ngebangun kebiasaan deep work mulai dari sekarang juga. Salah satu jurus andalan yang paling simpel tapi ampuh banget, itu namanya teknik Pomodoro. Anggap aja ini kayak latihan di gym tapi buat otot fokus di otak kita. Tujuannya adalah melatih fokus dalam sesi-sesi pendek yang intens, biar makin lama makin kuat. Caranya gampang banget. Pertama, pilih satu tugas aja. Kedua, pasang timer 25 menit. Dan janji sama diri sendiri, selama 25 menit ini, nggak ada cek HP, nggak ada buka tab lain. Fokus. Begitu alarm bunyi, langsung berhenti, istirahat 5 menit. Ulangi siklus ini 4 kali, terus ambil istirahat yang lebih panjang. Struktur ini ampuh banget buat ngelawan rasa males dan bikin kerjaan berat jadi terasa lebih ringan. Melakukan deep work itu artinya kita juga harus jadi satpamnya. Pertama, blok waktu di kalender Anda khusus buat deep work. Anggap itu rapat paling penting. Kedua, matikan semua notifikasi, semuanya. Ketiga, coba deh berteman lagi sama rasa bosan. Jangan setiap ada waktu luang langsung buka HP. Justru di saat hening itu, ide-ide bagus muncul. Dan terakhir, biasakan punya ritual penutup kerja, biar otak kita tahu kapan waktunya istirahat total. Terus gimana nasib si shallow work? Tenang, kita jinakin dia. Caranya, kumpulin semua kerjaan ringan itu, kayak balesin email atau chat, dan kerjain sekaligus dalam satu blok waktu khusus. Misalnya jam 4 sampai jam 5 sore. Dengan begini, kita yang ngendalin mereka.
bukan mereka yang ngacak-ngacak jadwal kita seharian. Jadi, apa sih untungnya kalau kita benar-benar berkomitmen sama deep work? Oh, percayalah, hasilnya itu jauh lebih besar daripada sekedar nyoret lebih banyak kerjaan di to-do list. Ini soal mengubah kualitas kerjaan dan kualitas hidup kita. Waktu kita memprioritaskan deep work, kita berhenti lari di tempat dan mulai benar-benar mendaki. Kita bisa nyelesain proyek-proyek besar yang dulu cuma angan-angan. Kita juga bakal terhindar dari burnout karena kita yang pegang kendali. Dan yang paling penting, kita menghasilkan karya yang membanggakan, karya yang berkualitas dan susah ditiru sama orang lain. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Bukan 8 jam, bukan 10, coba bayangin, hal luar biasa apa yang bisa Anda selesaikan kalau setiap hari Anda punya cuma 2 jam. Fokus total tanpa gangguan. Proyek apa yang bisa selesai? Skill baru apa yang bisa Anda kuasai? Coba pikirin deh. Kemungkinannya benar-benar tanpa batas.